masyarakat jin di Jepara itu pemimpinnya siapa? Kalau di Gerobokan itu kemarin, jadi yang memimpin masyarakat jin di Gerobokan itu adalah Ki Ageng Macan Guguh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilid dzalimin bidzalimin wa akhirna mim bainihim salimin dan ana sing iso jelaske ora? Ayo, sapa? Tak sangone engko. Ayo, sing iso jelaske sapa? Ayo bocah-bocah. Sangat mudah, pertanyaan sangat teknis, sangat mudah. Ayo, sapa? Iki pokoknya nyicil sinau suka awal sik ya. Salat akjil mau sapa sing iso jenenge Mas? Iso ora kowe? Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad gitu. Wis ngerti kowe artine, terus wasilid dzalimin nabi dzalimin artine apa? Ya Allah, sibukkanlah orang yang zalim dengan orang yang zalim. Sibukkanlah orang yang melakukan kedzaliman dengan sesama orang yang melakukan kedzaliman, betul enggak? Dan keluarkanlah aku atau kami dari kedzaliman itu dengan selamat. Wa akhrijna min bainihim salimin. Jadi malam ini alhamdulillah itu sudah kita capai atas inisiatif kita sendiri. Jadi kene ora melu nyolong, iki mungkin ning Jepara ana ora kira-kira wong nyolong. Ana ora? Ana wong rasan-rasan ngelek-elek tanggane ana ora iki? Ning kene ora ana, aku takon ning Jepara. Kathah to. Ana sing pokoke melakukan kedzaliman. Bentuknya bermacam, ono toh. Nah kita oleh Allah dikeluarkan dari semua kedzaliman itu, dikelompok kene dan dengan selamat gitu ya. Jadi itu juga terjadi kapan saja untuk urusan apa aja, apa urusan Jepara tok atau urusan Jawa Tengah, urusan Indonesia, urusan dunia. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan zalim dan Allah menjauhkan kita dari kesibukan orang-orang zalim. Sehingga kita tidak ikut kedzaliman itu, ngono ya. Oke. Mas Helmi sekarang biasanya kan nggo grup-grup untuk menjawab pertanyaan. Saiki aku takon ini. Ini malam ini kita sinau syukur ya. Banyak sekali latar belakang atau landasan yang kita bisa pakai untuk sinau syukur. Pertama ini sih, nek cara unen-unen atau cara bunyi syukur itu biasanya nggo kalimat apa? Nek kowe matur nuwun karo Gusti Allah ngomong piye? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang gini. Nek kowe mangan pelem, kowe kudu kelingan godhonge, kudu kelingan wite ya ora, kudu kelingan oyote, syukur kelingan sing nandur mbiyen gitu ya. Aja ming mbadhok filmet apa? Pelem tok gitu ya. Dieling-eling kabeh itu namanya zikir. Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin berarti ada kalimat lain yang di dalam kalimat thayyibah apa wae? Kalimat thayyibah apa ya? Coba satu orang kalimat thayyibah ya maju sapa? Oke, silakan Mas. Ayo. Apa aja kalimat iki aku thayyibah? iki tak gawe demokrasi tadi. Ming tak takoni sapa sing iso. Nek ora aku nek sekolahan kowe tak tuding lho, kowe maju. Coba Mas, ayo Mas. Ngadeg ra apa ning ngadep rono. Coba kalimat thayyibah lengkap apa? Kalimat thayyibah apa wae? Alhamdulillah. Ya. Wa syukurillah. Loh, ya oke, ya wis. Subhanallah. Ya terus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu ora papat pisan ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar papat. Terus ana liyane meneh astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billah. Kabeh ana akeh. Tergantung apa namanya definisi yang kita gunakan. Saiki pertanyaan saya ngene, gue sing pertama. Sing jawab ya. Ngopo kok ndadak alhamdulillah iki? Pas apa, mendapatkan apa atau dalam keadaan apa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Bersyukur. Lah iya, pas apa kok bersyukur meneng-meneng bersyukur ngopo kok bersyukur? Ucapan bersyukur adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebabe ning mburine iki ana apa kok kowe alhamdulillah ngopo untuk bojo kok entuk rezeki apa piye ngono lho sing cetha? Angsal rezeki. Ya rezeki, oke. Sing halal ngono ya, oke. Oke. Terus bar ki apa?
Subhanallah, alhamdulillah. Nek subhanallah, kapan kita mengucapkan subhanallah? Ada apa? Sebabnya apa? Untuk bagaimana? Kok subhanallah? Sopo sing iso jawab? Ayo, Mas liyane. Kowe ndudinga kancamu. Nek subhanallah diucapkan pas apa? Ayo, Monggo, Mas. Mas. Maju Mas, ngono sinau bareng kok. Iki aku orang kei mauidhah hasanah, orang kei tausiah, orang kei kuliah, orang kei pelajaran, orang mulang kowe, aku iki sinau bareng-bareng kowe kabeh ngono ya. Oke. Tadi alhamdulillah karena kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan dari Allah. Saya kira subhanallah pas piye? Ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah, ketika kita melihat suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wonten napa kados pelangi ngoten. Nggih, contoh dari semua keindahan-keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Soalnya aku tahu bojoku Mbak Novia kuwi ketemu kanca-kancane ning Bandung, terus ditakoni, "Mbak Novia sekarang tinggal di mana?" Mbak Novia menjawab di Jogja. Terus semua teman-teman menjawab subhanallah. Bener aku. Wong manggon ning Jogja kok subhanallah itu maksudnya. Kalau teorimu tadi kan kalau kita melihat keajaiban dari Allah, Maha Suci Allah gitu kan. Oke. Ketika kita menemukan atau merasakan keajaiban kekuasaan Allah, ngono ya kira-kira jawabanmu ya. Oke. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wis nek ana kowe liwat ning dalan, ana cah wedok ayu, kowe ngomong piye? Terapannya bagaimana? Subhanallah. Subhanallah juga. Wow, dahsyat ya ciptaan Allah itu subhanallah ngono ya. Oke. Nek ana wong ketabrak motor, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Terus la ilaha illallah apa? Pas apa? La ilaha illallah ketika Ya jawab ki kowe men padha karo ngomong ayam ki apa? Pitik ngono to. Ayam ya iya dan to. Ngono to. Pas apa kok? Misalnya gini loh, kayak definisiku gampang. Pokoknya saya mengalami situasi di mana saya harus meneguhkan kembali tahlil saya. La ilaha illallah gitu kan. Jadi semua situasi yang membuat saya harus meneguhkan kembali la ilaha illallah saya. Kan iso ngono kuwi. Ya oke. Saya terakhir Allahu Akbar. Pas apa? Allahu Akbar mengartikan kita memuji kepada Allah bahwa Allah itu maha besar. Kenapa kamu terdorong untuk memuji kebesaran Allah? Pas apa ono apa kuwi? Ono cah wedok ayu kan ya cocok to Allahu Akbar. Cocok ora? Mboten. Cocok ora? Mboten. Kok ora cocok? Lo tadi kan mengagumi ciptaan Allah, termasuk perempuan yang cantik, yang indah, kamu kagum, karena kagum, terus Allahu Akbar, Allah top tenan gitu ya, jos gitu ya. Cocok ora? Cocok ora? Ndelok banjir, bandang, Allahu Akbar, cocok ora? Sekarang kalau di Jakarta ada demo 212 kan Allahu Akbar ngono kae. Kuwi takonono ngopo kowe ndelok Allahu Akbar iki ngopo? Takonono gitu ya. Ana apa? Apa gumun kok Jokowi presiden? Allahu Akbar ngono kuwi apa piye? Itu bisa macam-macam sebabnya, tapi pokoknya ketika kita Allahu Akbar itu kita sampai pada satu kesadaran bahwa Allah itu maha dahsyat, maha besar, maha agung gitu ya. Ngono ya, oke. Terus apa meneh? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata liyane coba.
tunjukin kancamu meneh sapa. La haula wala quwata pas apa kowe ngomong ngono kuwi? Pas wonten bledek niki, Pak. Pas Wonten ono bledek. bledek. Nggih. Ya, oke. Nalare piye? Logikane piye? Penjelasannya piye? Kok pas ono bledek kowe terus ngomong apa? La haula wala quwata. La haula wala quwata. Penjelasannya piye? Lho nek kowe memutuskan sesuatu kan kudu ana urut-urutane to. Ngopo kok kowe la haula wala quwata pas ono bledek? Kudu iku jenenge pikiran, runtutan pikiran. Ayo. Gampang kok kowe. Iki dudu pertanyaan angel gampang banget. Misalnya, bledok kuwi menunjukkan salah satu bentuk kekuatan Allah. Ya. Kekuasaan dan kekuatan Allah. Maka saya menyadari la haula itu bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan jin, bukan kekuatan siapapun, tapi kekuatan Allah. Maka saya menyadari la haula wala quwata illa billah. Ngono to? Kowe kudu ngurut logikane, ngurut apa namanya? Ngurut nalare. Semua itu ana sebabe itu. Nek kowe ngelih mangan. Apa sebabe mangan mergo ngelih? Gitu. Apa sebabe ngelih mergo ora mangan? Apa sebabe ora mangan? Apa sebabe kok ora mangan, ora duwe duit nggo tuku panganan? Apa sebabe ora duwe duit mergo urung nyambut gawe? Apa sebabe ora nyambut gawe keset? Misalnya gitu loh. Jadi ana urut-urutane kabeh kuwi. Oke, jadi apa meneh ya? Ada bismillah, ada ta'awud. Nek a'udzubillahi minasyaitonirrajim pas apa kowe? Cocoknya pas apa? Banyak sih cocok kabeh juga. Seluruh kalimat thayyibah itu cocok-cocok wae. Ana cawe do ayu liwat kowe Allahu Akbar ya cocok, subhanallah ya cocok, astagfirullah ya cocok. Soalnya kamu berlindung dari Allah, jangan sampai aku kepencil bocah kae njur aku nglakoni barang elek ngono to. Terus astagfirullahaladzim ya cocok-cocok wae gitu loh. Gitu Sama loh. seperti dulu Mbah Nun pernah melatih kita, misalkan kita dapat jabatan tertentu, ini cocoknya kalimah thayyibah yang Ya, mana? Nah, itu kayak gimana? Kowe nyalek ya, jadi anggota DPRD atau nyalon bupati, jebul dadi, apa sing paling kok ucapke? Ya. Ini jawab, iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Tidak salah juga karena jabatan itu nasib saya juga berasal dari Allah dan akan saya kembalikan kepada Allah kan padha wae iso wae gitu ya. Apa contoh lain misalnya? Bojomu meteng. Wah, meteng jebule. Kowe ngucapi apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Liyane cocok ora? Allahu Akbar cocok ora? Cocok. Subhanallah. Cocok. Penjelasannya nek kok subhanallah bojomu meteng? Ya niku saking Gusti Allah ngeten. Kalau dari Allah kan innalillahi. Sehingga dari Allah atau apa tadi yang nek bojomu meteng kon kowe ngomong apa mau? Apa Mas mau? Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah Nah, ya. Cocok ora? Cocok. Kamu ucap subhanallah karena kesadaranmu adalah mudah-mudahan saya mampu menjadi bapaknya anak ini, saya berlindung dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah, maka kita menyebut subhanallah iso wae. Alhamdulillah mergo pancen aku wis pengin tenan gendong anak, alhamdulillahirabbil alamin ya. Terus nek innalillah ya aku urung nyambut gawe wis duwe anak ya asui ngono. Terus innalillah entuk wae. Pokoknya kudu ana nalare. Aja demo Allahu Akbar, ana apa kuwi? Malaikate takon ana apa kuwi le? Meneng-meneng Allahu Akbar kuwi. Kalau misalnya kita merasa tidak punya kekuatan atau daya dan merasa butuh kekuatan dari Allah, mungkin enggak Mbah kita mengucapkan yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tadi. Erik. Gantian enggak apa-apa, ayo sak karepmu. Mungkin. Ya mungkin. Karena yang bisa untuk menakdirkan istri saya hamil itu adalah hanya Allah. Ya. Saya hanya berproses saja. Ambok kowe nurani bojomu ben bengi suwengi ping 10. Nek Gusti Allah ora karep kowe bojomu meteng ora meteng to. Makanya terus kowe mengucapkan la haula wala quwata. Cocok ora? Cocok wae kan gitu kan. Jadi kalimat thayyibah itu untuk apa saja karena bentuknya itu bulatan gitu. Jadi mesti ketemu kabeh gitu ya. Itu namanya kalimat thayyibah, ngono ya. Oke. Tepuk tangan untuk anak kita berdua.
Ini ada yang wakil dari Pak Bupati. Mungkin Kompol Karman barangkali nanti bisa ikut merespon apa yang disampaikan teman-teman atau Saya itu selalu punya hajat untuk innalladzina yunfikuna fis-sarra'i wad dharra'i. Aku pengen nyangoni. Nah, saya mohon kalau ada bapak-bapak yang ikut nyangoni saya ning aku ora akeh ya. Ning 10.000 ping 10 gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh. Sing kok ambung tanganku padha duwite. Ya, pokoknya semua dalam rangka bersyukur ya. Ngono ya, oke. Oke, silakan duduk. Alhamdulillah. Oke, kanca-kanca sekalian, sekarang kita teruskan. Aku takon. Helmi dan anak-anakku semua. Kumangko wis tak omongin nek kowe mangan pelem kowe aja ora kelingan godhonge. Aja ora kelingan kembange, apa meneh? Wite, oyote, sak lemahe, sak bumine, gitu. Nek perlu nang nek bumi alam semesta terus Allah kan gitu kan. Jadi setiap pengalamanmu setitik kecil apapun pengalamanmu tetap harus membawa kamu untuk ingat kepada yang maha besar yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala ngono ya. Nah jadi sekarang sinau syukur itu juga ada algoritmanya atau ada semakin mendalam. Jadi urip iki ono mendalam, ono meluas, ngono ya, ono meninggi, ya. Semakin pemahamanmu kepada kehidupan itu semakin luas, maka rasa syukurmu juga semakin luas, betul enggak? Semakin mendalam pemahamanmu terhadap kehidupan itu, maka rasa syukurmu juga semakin mendalam, ngono ya. Jadi syukur ki ora ijen, syukur itu tergantung pemahamanmu. Tuh. Jadi nek kowe ora mangan rong dina jebul ana kancamu teko kei pangan kan syukurmu gede banget. Jero banget gitu ya. Jadi syukur itu nomor satu tergantung kepada luasnya, mendalamnya dan apa seriusnya kita memahami kehidupan. Semakin serius, semakin sungguh-sungguh, semakin luas, semakin mendalam, semakin tinggi pemahamanmu terhadap hidup, ya, maka rasa syukurmu juga akan semakin tinggi, semakin luas dan semakin mendalam, ya. Makanya sekarang untuk mencapai pemahaman pohon tadi kan, wit apa, woh, masa kue mangan pelem ora kelingan wite, gitu, itu yang namanya sinau ngono kuwi. Nah, untuk supaya kamu memiliki pemahaman yang komplit, kafah ya, yang selengkapnya, maka kamu membutuhkan tahap-tahap pembelajaran. Jadi misalnya saya tadris, taklim dulu. Taklim, okay. Taklim dulu. Jadi wingi ki orang ngerti, saya ngerti. Ya taklim, mengetahui sesuatu. Jadi ada majelis taklim toh, itu kan tahapnya cuma dari tidak tahu menjadi tahu, itu taklim. Terus ada tadris. Tadris, oke. Okay. Kowe apa jenenge? Menegaskan wis tahunya. Wis ngapal kowe lemu ngerti kowe wis ngelotok mungkin wis lanyah wis ngelotok gitu ya. Terus baru ada kemudian ada takrif setelah tadris. Tafhim dulu. Tafhim nggih. Kowe roh wedhus ning kudu paham wedhus to. Ya ora. Kowe mangan sego mergo paham sego ora. Nek kowe ora paham sego, terus mangan sego berarti kowe wedhus. Wedhus ki mangan suket ora mergo paham suket, gitu. Jadi nek menungso dia punya pemahaman dan diberi alat untuk memahami sesuatu. Maka kalau kamu makan nasi, kamu harus paham bahwa itu nasi, bukan kapur barus, bukan pasir, ngono ya, coba ya. Iki gampang banget kok sinaune. Jadi nomor satu, kowe bergerak hijrah dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Dari tahu menjadi ngelotok, gitu. Dari ngelotok menjadi paham. Ya. Terus setelah itu ada tahap berikutnya, orang yang paham, gue mendalam, ngerti rada tenanan, takrif namanya. Okay. Ya. Terus apalagi setelah kue takrif apa? Taktib yang taktib itu artinya wong urip ki ora roh dadi roh. Ora cukup ning roh, kudu paham. Bar kuwi kudu iso
Ya ra? Nggih. Kuwi urusan nyambut gawe, urusan rabi, urusan apa meng kuwi dari ora ngerti dadi ngerti, ora roh dadi roh, bar kuwi dari roh dadi paham, bar paham kuwi mangerteni tenan takrif ahli terus kuwi iso nglakoni. Ngopo rabi ra iso nglakoni rabi? Kan kudu iso nglakoni, gitu kan. Setelah iso gelem. Oke wong ngerti Islam, iso Islam ning ora gelem nglakoni Islam. Oke nah, ana ora? Koruptor, maling itu ngerti ora nek nyolong kira entuk? Ah, ngerti toh? Wong sing nek kowe salate telat gawe utawa bolong-bolong, kowe ngerti ora nek salat bolong ki salah? Ning tetep kok lakoni toh. Jadi nomor 1 itu ternyata puncaknya itu gelem. Jadi kowe bar ora weruh dadi weruh, terus paham, terus ngerti, bar kuwi iso, terus kudu gelem. Makanya beragama itu mergo gelem, puncaknya gitu ya. Oke. Jadi bahasa Arabnya taklim, tadris, tafhim, takrif, takdib. Jadi apa gunane kowe iso ning ora kau lakoni mergo kowe ora gelem tak pitur. Itu namanya takdib, jadi membudayakan atau memberadabkan. Pengetahuan itu menjadi peradaban ngono ya. Nek menungso ngono kuwi, karena dia diberi alat untuk 5 tadi. Diurut ya apalagi taklim. Nah sekarang di Islam kan ono majelis taklim, ora ono majelis takrif, ora ono majelis tadris, ora ono majelis tafhim, ora ono majelis takdib apa meneh, ora ono. Ming tekan majelis taklim dari ora roh dadi roh ming roh tok. Ning urung karuan iso, urung karuan gelem nglakoni kan gitu. Nah sekarang anak-anakku yang ada bersama saya di pengajian Ma'iyah ini nek iso lakonono kabeh ora ming roh ning ya paham ning ya ngerti ning ya iso tur gelem nek ora gelem ora ana gunane kabeh gitu. Beriman karena mau beriman, bertauhid karena mau bertauhid, betul enggak? Nek ora gelem, makanya Allah kan yang kita andalkan dari Allah adalah kemauan Allah, namanya iradat. Innama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun. Nah, kun fayakun tidak akan terjadi kalau tidak arada syai'an. Coba ya, urut-urutannya ya gitu ya. Oke. Nah, jadi 4 tadi itu sekarang untuk syukur itu kita harus mengurut tadi. Syukur ki apa? Roh ora kowe. Ya digoleki ben weruh. Bar kuwi difahami, bar kuwi dinglothokke, diapalke, bar kuwi didalami. Dadekke kawruh sing mendalam gitu ya. Gitu ya. Terus bar kuwi ayo dilakoni, kudu gelem nglakoni gitu ya. Karena kita membutuhkan apa namanya semua itu kalau kita gelem nglakoni kan gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saiki Mas Helmi tolong jelaskan wilayah-wilayah syukur. Jadi kan syukur ingin loh Dek. Siji, kowe kudu iso jawab, apa sing kok syukuri? Siji ya. Nomor 2, ngopo kok kowe syukur? Ya ra? Dicatet ya, engko ning omah doleki dhewe. Nomor 3, siji apa sing kok syukuri? Nomor 2, ngopo kok kowe syukur? Nomor 3, piye carane syukur? Ngono ya. Itu semua nek kok daftar oke banget kowe. Aku takon ono ora sekolah sing muruki kowe syukur? Ono. Piye? Ceritakan sekolah yang mengajari bersyukur. Ada kurikulumnya enggak? Kitab apa? Iki. Ya. Kitab apa? Taklimu ta'alim. Itu ngajari syukur, muruki syukur. Nggih, nyangkut-nyangkut kan syukur. Lho nyangkut-nyangkut, sing muruki syukur tenan. Ana ora pelajarane? Ning SMA ana ora? Mboten. Ning universitas ana ora? Mboten. Ning ora wani ra sekolah to? Aku lak ra sekolah. Mulane aku sinau kuwi kan gitu. Nah, taklimul muta'arif itu mengandung tetapi tidak semata-mata dan langsung murui bersyukur. Syukur itu kemampuan, syukur itu ekspertasi. Jadi sekarang ini banyak expert, banyak ahli tapi hampir tidak ada yang ahli bersyukur, ya Ra? Masa ini supaya tidak hujan nyewa pawang gitu. Kalau di Ma'ian kan kita tidak pernah pakai pawang. Terserah Allah ngekei udan apa ora. Diudani seluruh diudani banyu kalau diudani katokmu to. Saya milih sing tidak karepmu. Gitu. Nah,
Itu semua harus ada ilmunya, syukur itu ada ilmunya gitu loh. Nah, siji ngopo bersyukur, nomor apa sing kok syukuri di wilayah apa saja, nomor telu caramu bersyukur piye. Contohnya misalnya, kowe alhamdulillah ki cangkemmu tok, atimu kalau bersyukur dengan tangan, dengan kaki gimana caranya? Sujud. Iya sujud, oke. Bisa enggak saya sregep ngewangi buku ning omah, asah-asah, umbah-umbah, nimba sak pitute mergo aku bersyukur iso ora? Bisa enggak? Mergo aku bersyukur dadi anake ibuku njur tak ewangi sembarang, iso ora? Jadi wujud syukur itu banyak sekali gitu. Aku saiki meseman nek karo tangga, nek karo kanca aku meseman seneng mergo atiku iki penuh syukur, iso ora? Aku dadi bupati, aku murah hati karo rakyatku. Aku mencoba menampung segala macam kemungkinan di mana saya bisa berinfak dan bersedekah, berbuat baik sebanyak-banyaknya di kabupatenku karena saya menjalankan rasa syukur saya kepada Allah. Betul enggak? Insyaallah. Wong nek bersyukur kira-kira luwih kuat atine apa lemah atine? Kuat atine. Nah, jadi itu semua kita pelajari. Itu ada pelajarannya di sekolah ndak ada. Di madrasah yang ndak ada, aliyah yang ndak ada. Sing ana iki pelajaran apa? Mahfudhot, hadis. Yang ngono-ngono kuwi semua kognitif, semua hanya urusan taklim. Ya, semua di sekolah itu hanya urusan taklim. Itu pun beda sama maiyah. Nek maiyah itu gini, nek kowe sekolah, ki aku ora ngelek sekolah. Nek kowe sekolah mung kaya diterke gurumu nang Indomaret. Njupuk barang sing kowe perlu. Utawa gurune sing entokke kowe perlu iki. Barangnya wis dadi, betul enggak? Wis ana kurikulumnya, wis ana bukune, wis entokke oleh Dikbud atau Diknas pusat, betul enggak? Nek ning maiyah ora, kowe kudu iso gawe dhewe. Dadi aku ora ngekeki kowe gedhuk, aku ora ngekeki kowe jajan. Aku ngekeki kowe glepung. Glepung dan carane masak glepung kok apake? Arep kok dadekke apa? Jadi ilmu glepung jenenge. Jadi ilmu yang pionir yang mendasar. Jadi mergo apa? Mergo kowe iso mangan sego mergo biyen mbah-mbahmu itu nganggo ilmu glepung. Gusti Allah kan ngekeki pari, ya ora? Njur kok krakoti parine? Mboten. Kok kremus, ora to? Godhog. Tapi difikir, diijtihadi, dicari, dikreatifi sehingga menjadi Sego. beras. Beras kok kremus ora? Mboten. Terus didoleki kok liwet kok dang dadi sego. Kuwi wae ora cukup kok. Langsung kowe mangan sego. Mboten. Apa? Susi. Iya maksudnya setelah jadi sego, wis jadi sego langsung kok pangan apa dikeki apa-apa liyane. Minimum uyah gitu ya. Terus orang tua kita dulu menemukan mari ngono sambel. Gitu. Ono sayur, sayurnya ono macam-macam, sayur bening, sayur lodeh, sop, nganti tekan sayur asem, nganti tekan macam-macam gitu ya. Itu semua karena mencari. Nah, kita sekarang ini harus mencari. Rasa syukur itu sebagai ilmu kita cari bersama-sama ngono ya. Rumangsamu biyen gawe sambel iki otomatis gawe sambel ngono. Saiki bayangke mbah-mbahmu biyen ora ngerti apa-apa ning alas ketemu Tomat lombok. Ketemu lombok, terus dipangan to. Kira-kira mbahmu mangan lombok piye? Pedes. Cedek. Terus piye? Gebras-gebras ora? Bar kuwi lomboke terus kok pangan apa mbahmu terus mangan apa dibuang. Dua. Dadi akhirnya kan mbahmu iki kandha karo kanca aja mangan kae marake gebras-gebras. Jadi lombok itu mungkin dibenci manusia berabad-abad lamanya sampai kemudian ono sego kekatutan lombok sithik gitu ya. Sehingga kalau lombok itu hanya menjadi campuran dadi enak kok pangan langsung modaro dhewe kuwi kan gitu kan. Ya. Jadi proses menemukan sambal itu berabad-abad. Saiki wis ana sambal apa meneh? Sambal korek, sambal terasi, sambal apa meneh? Tomat. Sambal tomat. Sambal apa meneh? Sambal mata. Sambal mata. Sambal terasi, apa meneh? Sambal mata. Sambal mata. Piye kuwi? Nggih, wonten bawang, wonten serai. Wonten jeruk. Sambal itu menjadi komoditas atau barang dagangan sebuah perusahaan Belanda yang namanya Konimex. Itu dia menjual 26 macam sambal dari Jawa. Sementara orang Jawa dewe ora tahu mengindustrikan sambal toh.
Jadi barang-barangmu, kreativitasnya mbahmu dicolong oleh wong Eropa, wong Londo, terus kayak dodolan ning botol kayak ono sambel ABC. Sambel ulek, sambel pokoknya sambal 26 macam sambal. Itu kita sendiri tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Mbah-mbah kita diambil kreativitasnya oleh Belanda, terus mereka menjual secara industri, ngono ya. Oke ya. Jadi saiki sing jenis syukur iki ana asal usule, ana biyen-biyene piye landasane piye, hulunya gimana sehingga hilirnya adalah rasa syukur atau pelaksanaan syukur gitu ya. Jadi kabeh kita harus pelajari semuanya gitu ya. Oke, sekarang Mas Hilmi tolong jelaskan ranah syukur ya. Oke, ada banyak hal yang membuat kita bersyukur dan malam hari ini kita belajar untuk memahami hal-hal yang membuat kita bersyukur itu ada berapa gitu kan. Nah, malam hari ini Mbah Nun membekali kita dengan ada yang pertama ini yang disebut dengan syukur kudroti. Ya, ini saya kira teman-teman baru dengar nih. Syukur kudroti itu adalah rasa syukur kita yang kita ungkapkan kepada Allah karena Allah sudah memberikan sesuatu itu langsung kepada kita. Kita nggak ikut membuat sesuatu itu, tidak ikut menciptakan. Misalnya Allah memberikan. Ya, contohnya apa? Sing Allah ngekei langsung. Ora kue ra melu-melu apa? Yang membuatmu bersyukur. Oksigen. Oksigen, oke. Ya, apalagi? Ayo rek, 5 ayo. 5. Oksigen apa? Air. Banyu. Ya, apalagi? Cahaya. Cahaya. Angin karo Angin oksigen karo podo. oksigen podo. Tunggal dulur. Apalagi Mas? Lahir. Maksudnya dilahirkan dari ibu, nggak bisa milih gitu Ya, lahir itu juga ya. pemilihan langsung. Jadi Oke. kue ora iso milih wong tuamu toh. Ya ra. Kue ngerti-ngerti dadi anak ibu iki Pak iki toh. Kue berarti hadiah langsung Allah, itu otoritas langsung Allah. Kue ya ora iso ngarani anakmu dadi sapa ora ngerti. Nek wis lahir lagi kok kayak jeneng. Ning kue ora iso bentuk anakmu toh. Anakku tak gawe pinter nyanyi, iso ora? Anakku tak gawe rajin sholat, iso ora? Iso. Ora kowe gawe anak karo bojomu niat anakku tak gawe rajin sholat, iso ora? Ora iso, sing iso nek wis lahir ku pelan-pelan kok didik ben rajin sholat. Tapi anakmu dadi anakmu ki sing gawe sapa? 100% Allah Subhanahu wa taala ngono ya. Bedake siji karo loro karo telu ora padha gitu. Apa meneh? Sudah 4, satu lagi. Apalagi Mas? Contoh. Tanah. Ojo sing angel-angel ya, sing gampang-gampang, sing sehari-hari aja. Apa? Ganteng kaya kue. Ya. Ya ora apa-apa nek kanggone dhek ngono ki ganteng kaya modar dhewe kono gitu. Oke, apa meneh Mas? Oke banget toh. Apa meneh yang Allah kasih langsung. Yang kita ndak ikut apa-apa. Suara. Iya, manusia dengan seluruh kelengkapannya. Ya, ono suarane, ono atine, ono pikirane kabeh itu 100% itu adalah syukur kudrati. Ya. Atau mungkin dalam bahasa yang ilmu makyah yang dulu ini Mbah Nun menyebutnya manusia itu sebenarnya itu nggak punya saham apa-apa. Nah ini Allah memberikan saham berupa fasilitas hidup itu tadi. Ya oksigen, ya tanah, ya air, ya semua kebutuhan dasar ini yang menyebabkan kita itu harus bersyukur karena Allah yang punya saham kita 100% gitu. Jadi ya. Kita apa istilahnya Mbak? Saiki coba kue pakai imajinasi ya. Nek urusan negara rada gede, kuwi sing Allah ngekeki langsung apa? Tambang. Tambang batu bara, tambang timah, emas. Nek kue kan dikai apa bersyukur toh. Aku tekan negarane bersyukur ora dikai kuwi. Negarane bersyukur ora dikai tanah air Indonesia bersyukur ora. Presidennya tahu mengucapkan rasa syukur kepada Allah bahwa telah memberi tanah air Republik Indonesia, tahu ora?
Menteri-menteri ini tahu ora? Perusahaan-perusahaan yang menambang batu bara, nambang emas tahu bersyukur ora? Tahu matur nuwun ora? Bajingan ora berarti. Cetha ya, nek kowe bersyukur, makanya kita sekarang sinau syukur supaya lebih mendalam dan luas. Tapi kalau sudah ngomong agak besar, negara ya ora tahu, saya nek desa ana ruwat desa dalam rangka bersyukur, ada merti desa dalam rangka bersyukur kepada Allah telah memberikan tanah, tanaman, air dan udara, gitu kan. Ana ora merti negara? Ana ora? Dereng. Kapan? Aku takon sing wis kedadean saiki tau ora negara matur nuwun. Dereng iki aku ya oke dereng wis. Sopo kira-kira presiden sing iso ngajak Indonesia bersyukur? Mbah Nun. Nek aku ora gelem. Nek kowe sing ngongkon, rakyat sing ngongkon aku mau. Nek Gusti Allah sing bandem aku, mencampakkan aku menjadi presiden aku apa wae gelem. Nek kowe sing milih aku mau. Urung karuan bener pilihanmu gitu ya. Ngono ya, cetha ya. Jadi kalau Anda memikir agak lebih luas nanti Anda sedih. Mulane saiki sing penting kowe iki ojo melu-melu dolim karo sapa-sapa. Itu dolim kepada Allah lah, apa enggak kalau enggak bersyukur. Aku sering ndagel ya, bayi nangis ki mergo begitu metu saka wetenge ibune terus ndelok bapake gelo terus nangis. Kok kaya ngono bapakku ngono ya. Iku meng guyon ya. Ning kan ibu bersyukur bahwa telah melahirkan bayi, diamanati Allah untuk punya anak, bersyukur nanti. Jangankan bayi yang hidup. Aku biar anakku yang pertama kali Nova itu meninggal dalam kandungan. Sudah tinggal lahir, meninggal berketekak ususnya dewi. Dan tuh Mbak dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah bahwa telah dipercaya Allah untuk mengandung anaknya meskipun setelah menjelang lahir dia diambil kembali Allah. Tapi dia bersyukur bahwa telah diberikan Allah untuk mengandung anak itu selama 9 bulan. Gitu ya. Tetap bersyukur dia. Gitu. Bahkan aku syukuran di rumah sakit anakku mati, aku sing ngetokke dhewe Dik. Kuwi seharusnya bayi kan metune kan dia sendiri yang bekerja juga, ibunya bekerja, anak si bayi bekerja. Ini bayinya udah meninggal, aku sing ngetokke. Aku sing bersama ibunya saya yang melahirkan bayi itu gitu ya. Kemudian tak gotong-gotong nang keliling rumah sakit, tak bopong-bopong dan saya bersyukur kepada Allah. Kemudian sore ini aku nggawe syukuran. Aku pesen makanan akeh, dokter-dokter kabeh tak undang, perawat-perawat tak undang untuk makan bersama syukuran karena anak saya sudah diambil oleh Allah. Apa yang lebih menggirakan dibanding dipercaya oleh Allah kan gitu kan. Jadi dokter bingung kabeh, lu kok malah syukuran piye lho. Ya memang secara keduniaan aku gelo anakku mati gitu ya. Ning secara gambar besar bersama Allah saya bersyukur. Saya bersyukur. Jadi aku syukuran. Ning aja njur sesuk mbahmu mati kowe syukuran. Kowe bandemi karo tanggamu kowe engko ya. Karena itu hanya membutuhkan satu tingkat berpikir yang agak serius dan agak tinggi dan itu tidak umum bagi masyarakat biasa gitu ya. Makanya kamu kalau misalnya gini, kowe ning kene misalnya joget-joget. Ora apa-apa joget dangdut ning kene ora apa-apa dengan syarat dua, satu. Sing kok gerake aja sing saru-saru, ya ra. Entuk to nek kaya olahraga ora apa to. Nomor loro aja ning masjid. Saking senengmu, saking bersyukurmu ning masjid ki dangdutan. Tur aja pentas dangdut ning ngarepe pas Jumuahan kuwi pentas dangdut ning ngarepe masjid ngono ya. Itu bukan urusan syariat, itu urusan tasamuh kita, sopan santun kita kepada Allah gitu ya. Ya. Kalau syariatnya enggak ada, di buku kuning, kitab kuning enggak ada. Ono kitab kuning memuat soal dangdut? Ora ono. Kita yang harus berpikir, kita harus berjihad gitu ya. Jadi sama Allah itu kudu apik pergaulane, bebrayane, silaturahmi ini. Ojo ya-yaan. Karo Kanjeng Nabi ojo selawatan karo koplo. Itu masalahnya bukan syariat, itu masalahnya adalah pantes-pantese uripmu nang Kanjeng Nabi piye gitu ya. Nek kowe koplo kan ya mesake Kanjeng Nabi engko beliau getun kan awake dhewe engko ora entuk syafaat kan gitu ya. Ngono ya. Oke, jadi Mas Helmi diteruskan pertama tadi syukur kudrati. Kemudian yang kedua syukur ikhtirofi.
syukur ikhtirofi. Ini jenis syukur yang ada kaitannya dengan sebenarnya tadi sedikit sudah disinggung Mbah Nun tentang negara dalam konteks mengelola tambang itu bersyukur atau tidak. Ini berkaitan dengan kita sebagai apa namanya itu kumpulan banyak orang, masyarakat, kemudian negara, tatanan ini memiliki konsep atau cara dalam mengelola kehidupan. Itu nanti kalau kita berhasil, kita bersyukur. Tetapi ada hal yang lain, kalau kita tidak berhasil, itu kita bisa terseret kepada sebaliknya, kita kufur karena tidak mampu memanfaatkan amanat atau sumber daya dengan sebaik-baiknya gitu. Kurang lebih seperti sebagaimana soal kelengkapan, nek kue syukur kudu kalingan kufur. Kue wedi kufur mergo kue iki seneng syukur ngono ya. Kudu kalingan nek kue sikilmu kiwa melangkah, kue sekalingan sikilmu sing tengen ora. Masih berfungsi ya kakimu berpijak ngene set sijine ora berpijak ning kue tetep kelingan ora. Tetep ngakoni ora nek sikilmu loro. Dadi nek kue syukur kudu kelingan kufur, aja nganti kue kufur. Nek kue nganti kufur, kue kudu kelingan kudune syukur kok aku kufur kan gitu. Jadi itu ada kelengkapan karena Allah itu semua ayat-ayat Al-Quran mengenai syukur itu langsung mempolarisasikan atau melawankan apa jenenge. Nek syukur kui lawannya adalah kufur. Jadi nek kue syakir orang yang bersyukur lawannya adalah kafir. Jadi kue aja nganti kafir. Jadi nek kue ramatur nuwun kue kafir. Menurut ayat-ayat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innata. Jadi kalau begitu kita kafartum, kafarna, kafarta, kafarni gitu ya, saya kafir. Karena menurut Allah itu kafir. Gitu. Bukan menurut Habib Rizik, bukan menurut 212, bukan menurut Ustaz-Ustaz. Menurut Allah langsung, nek kowe ora bersyukur berarti kowe kufur, berarti kowe iki wong kafir. Dalam hal silaturahmi kepada Allah, bebrayan kepada Allah itu kowe jadi kafir. Mergo ora matur nuwun. Kowe ditukokke kelambi bapakmu ora matur nuwun, kafir kowe. Ya ra? Ya ra? Nek arep kafir-kafiran lho ya. Jamaiyah teko bensasi di banyak tempat dan kemana saja gratisan toh. Bersyukur lah kowe. Bersyukur. Nek ora kafir kabeh kowe. Aku iki ngekeki waktuku sudah, kalau secara umum saya sudah 53 tahun keliling kayak ngene iki. Nah dengan maknya sekitar 30 tahun ya. Kuwi aku orang persyaratkan piye-piye. Jadi aku ikhlas kalau kowe kabeh insyaallah. Dan kalau kamu tidak bersyukur, aku ora masalah. Ning kowe kafir di hadapan Allah, ya ra. Aku daerah gelo. Aku ora gelo. Saya tidak mau gelo oleh keadaan dunia. Saya hanya mau stres kalau Allah tidak ridho sama saya. Nek liya-liyane nek menungso ora ngakoni aku ora masalah. Indonesia nganggep aku ora ono ora masalah. Toh engko nek njaluk tulung nek wis kepepet engko mesti njaluk tulung aku akhirnya gitu loh. Gitu ya. Dan itu sudah kelihatan gejala-gejala menjelang 2024 ya. Oke, Hel, berarti kemudian itu yang kedua ya? Ya, yang syukur ikhtirofi. Kemudian yang ketiga adalah syukur ikhtiari. Ya, syukur ikhtiari. Ini syukur yang berkaitan dengan sehari-hari kita bekerja, kita makaryo, kita kerjanya sebagai apa? Mungkin nelayan, dapat ikan, kemudian kita jualan, laris, rizki kita banyak. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, ketika itu membawa keberhasilan atau membawa hasil yang kita harapkan, itu kita bersyukur, disebut oleh Mbah Nun sebagai syukur ikhtiari. Jadi rasa syukur yang berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi setiap dari kita memiliki macam-macam apa nih istilahnya tuh fadilah, kemudian fadilah itu menjadi jalan kita punya profesi, punya pekerjaan, kemudian dari pekerjaan itu kita mendapatkan nafkah, dapat uang, dapat rezeki, kita bersyukur atas semua itu disebut sebagai syukur ikhtiari. Jadi ikhtiar, jadi kaitannya dengan ikhtiar itu. Jadi
dari awal tadi syukur kudrati, syukur ikhtirofi, syukur ikhtiari ini kita dikenalkan oleh Mbah Nun kepada begitu banyaknya hal-hal atau anugerah yang selayaknya kita syukuri. Jadi ternyata sangat banyak. Dalam hal ikhtiari saja nanti kalau kita telusuri itu dinamikanya macam-macam. Kadang-kadang pas kita melakukan pekerjaan tertentu, kalau misalnya pekerjaannya normal sesuai dengan prediksi ya kita bersyukur. Tapi nanti ada saat-saat misalnya ternyata dalam pekerjaan itu kok ketoknya kok sepi dodolane gitu, kok pengunjung tidak banyak, tapi ternyata ada satu momentum tidak terduga jebul laris. Ada saat yang tidak terduga, masih dalam wilayah ikhtiari dan kita juga bersyukur. Jadi dalam satu jenis ini saja cabang-cabangnya sangat banyak. Tapi kembali ke inti yang ketiga tadi adalah syukur ikhtiari. Jadi semua yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Kalau tidak punya pekerjaan bagaimana? Ya kita syukuri nggak punya pekerjaannya. Ngaten Mbah yang syukur ikhtiari tadi. Yang pekerjaan. Saya tambahi dimensinya karena syukur itu lebih luas daripada alam semesta. Gini ya, nek atimu, gue bersyukur ini pokoknya nek gue seneng ngono to. Entuk apa dikai apa. Nek gue ra seneng terus ora bersyukur ngono to. Makanya dibutuhkan ilmu. Mungkin kue saiki ora dadi bupati, mergo luwe apik kue ora dadi bupati, baru kamu ketahui setahun 2 tahun kemudian, bisa ndak? Mungkin saiki kue rugi daganganmu, ning Allah merencanakan bulan depan kamu mendapatkan sesuatu yang baru, yang buat kamu bersyukur. Jadi, nek nganggo ilmu kita tahu kapan bersyukur, kapan kufur, betul ndak? Benar ya? Tapi ilmu kadang-kadang juga menyesatkan kita. Si aku rada menggah-menggah iki. Makanya nek nuruti ati tok, kue bersyukur nek kue seneng atimu, nek kue rasa seneng kufur gitu kan. Maka dibutuhkan ilmu atau pikiran untuk menghitung janjane apik apa ora. Aku biyen ora sekolah, ditokke sekolah pesantren, ditokke sekolahku. Tapi saya bersyukur sampai sekarang. Sebab nek aku ora ditokke sekolah pesantren Gontor zaman biyen, aku paling pol dadi mantune Pak Yai. Pol. Ning ora iso makian kaya ngene iki. Nah sekarang saya bersyukur orang dadi mantune Kiai gitu. Saya bisa bergaul dan bersilaturahmi dengan sangat banyak anak-anak saya di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Karena maknya ada di Eropa, ada di Kamboja, ada di Korea, ada di Hong Kong, ada di Vietnam, ada di Belanda dan seterusnya gitu ya. Jadi aku bersyukur. Jadi kadang-kadang kita tuh menjumpai sesuatu yang kita pikir kita tidak cocok kalau bersyukur. Padahal sering bersyukur. Nah, sing paling apik iki pokoknya bersyukur wae. Membabi buta aja wae bersyukur ngono wae. Wis to, nek kowe pengen penak ngono wae. Rasa ilmu ra apa-apa wis sembuh. Wis sembuh iki piye pokoknya aku bersyukur ngono wae. Makanya ada biyen Mbah Abdullah Salam yang dijuluki Kiai Alhamdulillah. Pokoknya apa wae matur nuwun lah, matur apa wae bersyukur ngono ya. Melendi nganggo ilmu apa ora? Nganggo ilmu kok kowe dirik-dirik ning kadang tetep keliru. Kowe dari Indonesia zaman dulu menjadi Indonesia NKRI. Ya. Kowe bersyukur orang. Saya punya beberapa teman yang ditangkap KPK dulu. Dan saya kirimi WA atau SMS, alhamdulillah kamu sekarang berada di tahanan. Dia bingung, loh kok alhamdulillah Cak? Karena yang terbaik untukmu adalah di tahanan. Ngono nek aku. Sing apik dienggo wong salah kuwi nek dihukum ya ra. Kalau kamu tidak ditangkap, kamu tidak dihukum berarti tidak enak. Sing bener iki nek salah dihukum. Makanya sekarang andaikan saya kenal Sambo, saya akan kirim WA ke dia. Alhamdulillah Pak Sambo sampean diproses secara hukum gitu ya. Muga-muga Pak Sambo cukup kendel untuk buka kasus nyatane
yang dia alami selama menjadi perwira polisi itu ya. Jadi ngerti ya. Nek sing paling penak iki pokoke Mbak Buta bersyukur wae. Mesti bener iki. Dan Allah akan menambahi, akan merubah takdirnya karena kamu taunya bersyukur. Orang ana kufure bar pisan ki syukur ngono wae. Nek motormu jeblok jane siji bersyukur apa gelo? Bersyukur mergo ora karo-karone. Ya ra. Mergo sing jeblok ning ban siji, ora ban loro. Oke alasane untuk bersyukur. Bar kuwi mlaku meneh bar kok tambal jeblok karo-karone. Bersyukur ora? Ana ora alasan bersyukur? Ada ndak alasan bersyukur setelah jeblok karo-karone? Bersyukur bane karo ora AC jebol ngono ya. Terus AC jebol, ana alasan bersyukur ora? AC motormu apa mobilmu jebol, ora iso mlaku. Kowe ana alasan bersyukur ora? Apa? Ya. Lumayan ming AC motorku karo mobil. Nek gegerku sing jebol piye kan gitu kan. Jadi nek wong Jawa iki pinter bersyukur. Wong Jawa itu punya ilmu syukur yang luar biasa. Jadi kowe aja ora gelem dadi wong Jawa gitu ya. Oke. Kemudian gini Hel, Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk Gusti Allah iki apa wae sebutan? Malaikat. Sing cedak-cedak sik. Manusia, hewan. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, terus jin, setan, malaikat. Malaikat makhluk Allah. Jari sapa kowe? Kiai sapa sing ngandani kowe? Gus Bah apa? Takono yai kae. Malaikat itu makhluk Allah atau petugasnya Allah? Loh, petugas itu kalau makhluk itu kue dadekke kebo titik makhluk. Kue dadekke wedhus titik, kue dadekke suket titik itu makhluk. Nek malaikat itu kan dia petugas Allah, dia bisa ada malaikat yang terdiri dari jin, dia sebagai makhluk dia jin, tapi dia ditugasi oleh Allah, itu namanya iblis. Iblis itu jin, terus ditugasi menjadi malaikat untuk bertugas menjalankan fungsi-fungsi malaikat. Jadi wa huwa minal jinni dalam Al-Qur'an. Jadi iblis kuwi jin. Berarti malaikat juga bisa terdiri dari kowe, dari manusia. Nah, kowe hati-hati kowe nek ana sapa-sapa jebul malaikat kae sapa ngerti gitu loh. Nah, penugasannya kita tidak bisa mendetail apa namanya SOP-nya nek cara perusahaan. Kuwi detail banget berlapis-lapis ora karu-karuan. Gitu kan. Makanya Islam sangat apa sebabnya Islam ki di kayak kowe, apa sebabnya agama Islam dikek kowe sebabnya apa? Sebab kowe ora mungkin ngerti nek ora dikandani Gusti Allah ya ora. Kowe ngerti ana swarga? Nek kowe kuliah nganti S3, S4, S5 tetep ora iso nyelidiki swarga ana apa ora. Kowe dikandani Gusti Allah melalui agama Islam bahwa ada surga sehingga hidupmu itu selalu punya harapan gitu kan. Terus dikandani ana neraka. Kalau ilmu tidak bisa sampai ke neraka, ilmu tidak bisa menyimpulkan bahwa ada neraka ya ora. Nah itulah sebabnya agama itu diturunkan kepada Anda supaya Anda mengerti. Karena tanpa dikasih tahu oleh Allah, Anda tidak akan pernah mengerti benda-benda di dunia dan makhluk-makhluk Allah gitu ya. Oke. Nah saiki sing kowe cedak mau jin to. Kowe kenal jin ora? Di Quran itu ada 5 ayat yang menyebut jin dan manusia. Urutannya jin dan al-jinnu wal insu. Ada 4 ayat yang al-insu wal jinnu. Delokno go browsing kene Quran ya. Jadi jin dan manusia itu kan ada kalimat apa? Wa ma khalaqtul jinna. Ora apa Mas? Ojo mak iya tayi kowe gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu kan. Illa liya'budun. Jadi kalimatnya bukan ini khalaqtul jinna wa ma khalaqtu, saya kata Allah aku tidak menciptakan jin maupun manusia kalau tidak untuk mengabdi kepadaku. Jadi sebenarnya aslinya kita itu tidak boleh melakukan apa saja kecuali mengabdi kepada Allah atau lakukan apa saja dengan niat mengabdi kepada Allah. Kan gitu kan. Nah jin itu berarti kancamu bareng-bareng ibadah loh.
Ya ora? Ning kowe kenal ora? Ada di antara Anda yang kenal jin? Enggak ada ya? Lah terus piye bareng-bareng makhluk Gusti Allah ora kenal? Gitu ya. Aku takon, masyarakat jin di Jepara itu pemimpinnya siapa? Kalau di Gerobokan itu kemarin, jadi yang memimpin masyarakat jin di Gerobokan itu adalah Ki Ageng Macan Guguh. Kalau di Jepara itu Mbah Kuntung jenenge, atau Satrio Kuntung. Satrio Kuntung. Ora tepung kowe? Engko bengi tak kon dolan nang omahmu. Belum? Oke, jadi teman-teman sekalian tolong Anda jangan melupakan rekan Anda sesama makhluk Allah ya. Mulanya dalam tawasulan di Kiai Kanjeng di Ma'iyah itu kita mengirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para malaikat. Dari Jibril sampai semua malaikat yang lain kita kirim salam, sebab malaikat itu ditugasi untuk mengawal kita loh, di kanan dan kiri kita setiap saat. Dan kita tidak pernah menyapa malaikat, maka kita bikin tawasulan yang ada paket menyapa malaikat. Kita tangi turun nek iso ki langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus mulai ngiwa meneh Assalamualaikum ngono ya. Termasuk kalau kamu sholat itu bertahiyat Assalamualaikum ngono ya. Itu niatono termasuk untuk malaikat gitu ya. Ben kowe ora dibisui sesuk. Bajingan dikancani sudah tahun ning asu bajingan kali ngono. Upamane malaikat aku misuh ning malaikat yang beneran ndak gitu ya. Sabar mereka. Mereka sangat sabar, mereka yaf'alu ma yu'marun. Malaikat itu hanya melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita boleh melakukan yang Allah tidak perintah. Misalnya Facebook ada kewajiban dari Allah enggak? Ora toh? Twitter, TikTok, Gojek, nonton bioskop, goes, pemeneh mancing. Ada enggak perintah Allah untuk mancing? Orang tapi boleh melakukan itu asal tidak melanggar larangan Allah kan gitu kan. Ora apa-apa kowe. Rabi wedhus. Orang larangan, tapi itu yang melarang adalah logikamu dan hakikat kodratimu kan gitu. Jadi itu ada larangan yang langsung secara fikih, ada larangan yang disalurkan melalui apa jenisnya? Melalui logika dan akal pikiran ngono ya. Ngono ya. Nah, sekarang saya ingin perkenalkan Anda semua dengan Satrio Kuntung. Malam hari ini pemerannya bukan Satrio Kuntung tenan, nek sing Kuntung tenan karo anak buah engko tak kirim nang omahmu dhewe ya. Kowe salato copot kathok, copot kaos, copot klambi ming nganggo sarung. Begitu selesai salat, sarungmu kok buka selagi dhuwur kene. Ya, begitu nyebut Satrio Kuntung cabuten dhewe. Nah, Satrio Kuntung kuwe sing muda kuwi. Nah ya. Oke, saya minta Pak Joko Kamto, Pak Nevi Budianto, Mas Jijit, dan teman-teman lain untuk melakukan itu.